Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran agama dalam masyarakat multikultural. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agama itu punya eh, posisi sama peranan yang sangat penting gitu. Apalagi di sebuah masyarakat, agama itu menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan, terutama dalam kehidupan spiritual gitu. Nah, walaupun nggak menutup kemungkinan ya, kalau di kemudian hari, agama itu menjadi tradisi yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah hidup dalam suatu masyarakat gitu. Nah, kebiasaan tersebut itu diwarisi secara turun-temurun sehingga nggak mudah untuk dihilangkan begitu saja gitu. Nah, di sisi lain agama itu datang belakangan dengan membawa nilai-nilai baru yang menuntut penganutnya untuk menaati sebuah perintah dan menjauhi larangannya. Gitu. Indonesia sendiri itu merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai macam suku, ras, etnik, agama, dan budaya gitu. Terus kekuatan yang majemuk tersebut itu tentunya itu bisa menjadi sebuah kekuatan sosial dan sebuah perkumpulan yang indah gitu loh ya. Apabila antara satu sama yang lainnya itu bisa saling bahu membahu, saling kerjasama untuk membangun negara gitu. Namun di lain pihak itu kemajemukan tersebut pasti itu akan menjadi sebuah kekuatan penghancur dari dalam kalau agama yang ada itu nggak dibina dan dikelola secara tepat gitu. Nah, keragaman kultur dan agama yang menjadi latar belakang dan menjadi suatu mozaik yang indah bagi negeri ini, yang sudah ada semenjak negara ini dilahirkan, itu dapat memicu konflik dan kekerasan yang bisa menggoyahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara Indonesia gitu. Masalah tersebut itu semakin mengkristal ketika dikaitkan dengan fenomena meletusnya berbagai kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan dalam beberapa tahun terakhir semenjak 1996 gitu. Nah, Indonesia sendiri tuh punya berbagai macam suku, ras, etnik, dan agama secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural gitu. Nah, multikulturalisme itu secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan kalau sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk gitu. Nah, multikulturalisme itu meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut loh ya, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli itu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri gitu. Tapi multikulturalisme itu bukan merupakan cara pandang yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal. Justru itu mencoba membantu pihak-pihak yang berbeda buat dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada gitu, agar bisa tercipta perdamaian gitu. Dan dengan demikian kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia gitu. Ya, bagi masyarakat yang bisa memahami keberadaan agama dari segi sosiohistoris, ajaran agama yang sudah dilahirkan, eh ajaran agama yang telah melahirkan tradisi baru dalam masyarakat tersebut, itu merupakan sebuah bukti kalau agama itu nggak menolak tradisi secara keseluruhan gitu loh. Sebaliknya, agama itu bisa memberikan ruang kepada nilai-nilai lokal yang dianggap baik gitu. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya hubungan antara agama dan tradisi yang hidup dalam masyarakat, khususnya warga Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya gitu. Nah, di sini kita akan bahas permasalahan peran agama dalam masyarakat multi. Ini sebelumnya kita harus tahu ya sebab-sebab adanya masyarakat multikultural. Nah, sebab-sebab adanya masyarakat multikultural itu gini, kenyataannya bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat beragam. Itu merupakan fakta yang nggak bisa dipungkiri lagi oleh siapapun. Nah, keragaman Indonesia itu tidak cuma tercermin dari banyaknya pulau yang dipersatukan di bawah satu kekuasaan negara gitu loh. Melainkan juga adanya kekeragaman warna kulit, bahasa, etnis, agama, dan budaya. Karena itu yang menjadi persoalan bukanlah kenyataan bahwa bangsa ini adalah amat beragam gitu, melainkan
cara kita memandang sama mengelola keanekaragaman tersebut gitu. Nah, secara umum faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural itu yang pertama ada faktor dari keadaan geografisnya ya. Keadaan geografis wilayah Indonesia itu kan terdiri dari 17.000 pulau dan tersebar di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih itu 300 mili dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mili utara ke selatan, yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya multikultural suku bangsa Indonesia. Nah, pendatang terutama di Kepulauan Indonesia itu sekitar 20.000 tahun yang lalu, yang menyusul kemudian ras Melanesian Negroid pada tahun sekitar 10.000 tahun yang lalu gitu. Terus kehadiran ras itu terjadi pada zaman Mesolitikur. Nah, terakhir datang ras Malayan Mongoloid melalui dua periode, zaman Neolitikum dan zaman Logam, sekitar tahun 2500 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, ras Australoid kemudian itu pergi ke Australia dan sisa-sisanya ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sedangkan ras Melanesian Negroid itu tinggal di Maluku dan di Papua. Kemudian ras Malayan Mongoloid itu tinggal di Indonesia bagian barat. Nah, ras-ras tersebut yang kemudian disebut bangsa Indonesia dalam bentuk keanekaragaman suku bangsa setelah melalui proses amalgamasi dan isolasi gitu. Nah, kondisi geografis yang telah mengisolir penduduk yang menempati pulau dan daerah itu bisa menumbuhkan kesatuan suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka itu sehingga mereka itu bisa mengembangkan mitos-mitos tentang asal-usul keturunan dan nenek moyangnya gitu. Terus yang kedua, sebab-sebab yang kedua itu letak wilayah yang strategis. Nah, letak Indonesia yang strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik itu sangat mempengaruhi proses multikultural seperti unsur kebudayaan dan agama. Nah, Kepulauan Indonesia itu merupakan jalur lalu lintas perdagangan antara India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara gitu. Nah, melalui para pedagang asing, pengaruh kebudayaan dan agama itu bisa masuk ke wilayah Indonesia gitu. Daerah penyebaran kebudayaan dan agama yang nggak merata itu bisa menyebabkan terjadinya proses multikultural unsur kebudayaan dan agama gitu. Untuk pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada awal tarikh Masehi itu hanya berkembang di wilayah Indonesia Barat. Nah, pengaruh kebudayaan Cina terutama hanya terjadi di daerah pantai dan kota-kota dagang. Nah, pengaruh kebudayaan Cina itu terutama hanya terjadi di daerah pantai dan kota-kota dagang. Pengaruh ajaran Islam itu berkembang pada abad ke-13, terutama di Indonesia bagian barat dan sebagian dari Maluku gitu. Nah, pengaruh kolonial Portugis yang dengan agama Katoliknya itu terjadi terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-16, Belanda itu datang pada abad ke-17 mengembangkan agama Kristen dan Katolik di beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, sama kota-kota besar di daerah Jawa. Terus yang ketiga, perbedaan kondisi iklim yang berbeda. Terus ya, wilayah lingkungan hidup suku-suku bangsa itu juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda gitu. Ada komunitas yang mengenalkan laut sebagai sumber kehidupannya, seperti orang laut di Kepulauan Riau. Nah, karakter multikultural itu ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakat yang terlihat pada komunitas kosmopolitan perkotaan. Komunitas peralihan dari pertanian ke industri dan sebagian lainnya masih menjadikan komunitas berbudaya suku bangsa. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah itu merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia. Itu daerah pertanian sawah yang banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang yang banyak kita jumpai di luar Pulau Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sistem pertanian sawah di Jawa itu mendorong tumbuhnya suatu tertib kemasyarakatan yang mendasarkan diri pada kekuasaan di daratan.
Nah, sedangkan sistem pertanian ladang di luar Jawa itu mendorong tumbuhnya sistem kemasyarakatan yang mendasarkan diri pada kekuasaan di lautan. Sehingga itu punya keunggulan dalam perdagangan gitu. Apabila di Jawa itu pernah tumbuh kekuasaan Mataram kuno dan Majapahit yang gemilang, maka di luar Jawa itu juga pernah berkembang kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang cemerlang gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, Ibnu Khaldun menulis khusus satu bab tentang korelasi peradaban dengan kondisi kesuburan tanah dan kelaparan, serta pengaruhnya terhadap tubuh dan perbuatan manusia. Terus next, peran agama dalam masyarakat multikultural. Agama ya, dalam perspektif sosiologis, menurut Kasram, memiliki peran dan fungsi ganda, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Maksudnya, peran agama secara konstruktif itu akan membuat ikatan agama menjadi lebih ketat. Bahkan itu sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Maka karena agama, sebuah komunitas atau masyarakat itu akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian dengan yang utuh dan bersatu gitu. Nah, sebaliknya, secara destruktif, agama itu juga punya kekuatan merusak, memporak-porandakan persatuan dan bahkan dapat memutus tali persatuan gitu. Hal tersebut menjadikan satu konflik yang berlatar belakang agama itu sulit diprediksi kesudahannya gitu. Terlepas dari fungsi ganda di atas, setiap manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat multi agama pasti mendambakan suasana damai dan rukun. Kehidupan sosial masyarakat yang terbentuk atas dasar multikultural dan memiliki semangat hidup damai dalam kemajemukan itu akan menjadi mungkin apabila semua masyarakat itu mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman tersebut, sehingga toleransi agama menjadi sebuah keniscayaan sebagai upaya untuk menjamin stabilitas sosial dari tuntutan ideologis ini. Kehidupan sosial dan agama hendaknya itu tidak tersisih satu sama lain dan mesti berintegrasi ke dalam satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama itu bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek implementasinya. Nah, dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dan masyarakat multikultural inilah yang lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama gitu. Nah, peranan menjadi sangat penting ketika agama yang sudah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam konsep yang kompleks dalam masyarakat gitu. Nah, pada perkembangan demikian itulah agama itu menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan masyarakat sehingga dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat itu serta kebudayaan punya hubungan timbal balik yang saling berpengaruh gitu. Terus sampai batas tertentu respon agama terhadap kecenderungan multikulturalisme itu memang masih kesannya ambigu ya. Hal itu disebabkan agama itu kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi, dan mutlak gitu. Bahkan pada saat agama terlibat dalam urusan duniawi sekalipun, hal ini tuh tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan samawi gitu loh. Berbagai agama tentu saja ya berbeda-beda dalam perkara cara berbagai aspeknya gitu loh. Namun agama-agama tersebut itu hampir seluruhnya punya sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena sakral dan mutlak, maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Nah, karena itu, persentuhan agama dan budaya itu lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat gitu. Nah, apalagi misalnya dalam konteks Islamnya, kemudian dikembangkan dalam konsep bid'ah yang sama sekali itu nggak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya dan agama gitu. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu seharusnya disikapi sebagai kekayaan bangsa, di mana para penganut agama yang berbeda itu bisa saling menghargai, saling menghormati, saling belajar, saling menimba ilmu, serta memperkaya dan memperkuat nilai-nilai keagamaan masing-masing. Nah, perbedaan di sini tuh nggak perlu dipertentangkan ya sebetulnya ya. Tetapi dilihat dan dijadikan sebagai pembanding, pendorong, bahkan bisa juga dibuat penguat dan pemurni apa yang dimiliki.
kaum beriman dan penganut agama yang berbeda-beda semestinya itu bisa hidup bersama dengan rukun dan damai ya, bisa bersatu, saling membantu dan saling mengasihi gitu. Terus ini kan ya, keberadaan agama itu merupakan sebuah pondasi langkah awal dan inisiasi demi terciptanya masyarakat yang bermoral. Nah, dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, itu minimal diperlukan dua hal. Ya, yang pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini tuh dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Nah, penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap respektif terhadap kearifan tradisi lokal, namun melainkan juga memandu di garda depan untuk mengentalkan demokrasi itu dalam kehidupan masyarakat beragama gitu. Di sisi lain ya, kerancuan atau pemaknaan sepotong-potong atas doktrin keagamaan itu juga bisa berdampak pada timbulnya sikap pengagungan terhadap kitab suci atau sering disebut dengan skriptualisme gitu. Terus yang kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini umat beragama itu memasuki suatu fase sejarah baru, di mana mereka itu harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur atau kebudayaan barat modern. Nah, kita nggak mungkin kan menghindar dari ide-ide sama teori-teori sekuler gitu. Itu berarti menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi oleh kaum muslim pada zaman modern ini. Namun, masalah-masalah perbedaan di antara agama-agama yang ada itulah adalah sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Nah, perbedaan itu terjadi pada hampir semua aspek agama, baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan. Hal ini dalam prakteknya cukup sering memicu konflik fisik antara umat yang berbeda agama. Nah, orang beragama yang tidak toleran terhadap agama atau orang beragama yang lain pada dasarnya itu mencederai cita-cita agamanya sendiri gitu loh, sama menolak kemajemukan agama dalam lingkungan masyarakat. Nah, merusak kemajemukan agama dalam satu masyarakat yang majemuk itu sama dengan menolak kerusakan eksistensi masyarakat itu sendiri gitu. Nah, agama sangat baik sekali dalam pembinaan masyarakat untuk menuju kesejahteraan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu alasan kenapa demikian adalah pertama, agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya agar bisa memoles umatnya untuk menjadi individu yang baik dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Yang kedua, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan. Nah, cara-cara ini itu berintikan pada pelaksanaan ajaran agama masing-masing dengan bersungguh-sungguh gitu. Orang yang melakukan dengan baik akan memperoleh tempat yang bernama surga. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan dengan baik akan memperoleh tempat yang berkebalikan dengan surga, yaitu neraka gitu. Terus yang ketiga, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih yang mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya. Sehingga antar sesama itu bisa saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing yang biasanya diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Tuh, terus yang keempat, secara tidak langsung agama itu mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan dengan firman Allah. Jika Allah menghendaki, ia bisa menjadi semua manusia sebagai satu bangsa. Selain itu, seruan untuk hidup bersama secara damai dan universal, sebagaimana dalam ayat tersebut misalnya itu adalah bukti autentik bahwa keragaman itu merupakan sebuah keniscayaan dan nas Tuhan.
Sehingga sudah sepatutnya ayat tersebut itu menjadikan muslim wajib bersikap toleran dan penuh damai sebagai sesama makhluk hidup yang di dunia berdasarkan kesetaraan dan kebaikan utama gitu. Nah, Indonesia sendiri adalah negara beragama. Melalui penggeneralisasian masyarakat Indonesia sebagai pemeluk agama yang sah tanpa membedakan apapun agamanya dengan mengasumsikan upaya-upaya pengaplikasian kebaikan secara represif seperti tadi ya, itu berhasil dilakukan. Tentu diverse suku, bangsa, etnik, dan budaya yang ada bukan menjadi masalah dan bercikapi perselisihan gitu. Nah, apabila masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi etnik itu bisa menghargai adanya multi religi, terus bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan, tentu masalah-masalah antar agama itu nggak akan terjadi. Dan sebagai ganti, pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah perbedaan gitu. Betapa indahnya ya negara Indonesia kalau kayak gitu. Terus sebagai pemerintah sebagai penegak kerukunan agama serta masyarakat sebagai subjek hidup beragama harus senantiasa saling bahu-membahu dalam mencermati dan mengevaluasi doktrin serta praktek-praktek keagamaan yang menyimpang atau bahkan hanya formal dan ritualistik belaka supaya bisa lebih fungsional atau berdaya guna secara tepat dan efektif bagi pemantapan kualitas diri dan kehidupan penganutnya pada khususnya ya maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sebagai refleksinya, Bhinneka Tunggal Ika itu dapat berkiprah dan berkibar kembali di bumi pertiwi sehingga anggapan dunia tentang masyarakat Indonesia yang ramah dan punya tingkat toleransi tinggi itu menjadi kenyataan gitu loh. Bukan cuma sekedar fitnah, weh. Terus langkah-langkah ini tuh harus juga diwujudkan dengan penuh kesadaran. Semoga semakin banyak umat beragama di Indonesia yang sadar ya. Tuh. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.